Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini, hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2026. Kiranya saudara semua penuh dengan sukacita, damai sejahtera, kuat dalam iman dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menolong kami, menyertai di sepanjang hari ini. Hanya karena kuasa-Mu saja, dan karena kekuatan-Mu kami bisa. Kembali kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan taat melakukan akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Sefanya pasal 1 ayat yang ke-14. Tertulis demikian. Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu. Sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengar, hari Tuhan pahit, pahlawan pun akan menangis. Saudara yang dikasihi Tuhan, biasanya anak laki-laki dituntut untuk tidak menangis. Hingga sampai dewasa, banyak yang punya mindset bahwa pria tidak boleh menangis. Dan akibatnya banyak orang, khususnya laki-laki yang menahan tangisan supaya tidak dipandang lemah. Padahal memendam tangisan mempunyai dampak buruk bagi kesehatan mental dan fisik. Bisa menyebabkan stres dan depresi, gangguan kecemasan, dan menimbulkan gangguan kesehatan lainnya. Dalam ayat ini saudara kita perhatikan ada kata-kata pahlawan pun akan menangis. Mengapa saudara? Karena hari Tuhan yang akan terjadi itu begitu mengerikan. Kita perhatikan Sefanya 1 ayat 14 ini. Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu. Sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengar, hari Tuhan pahit, pahlawan pun akan menangis. Kata pahlawan atau dalam bahasa Ibraninya gibor berbicara tentang seorang yang secara penampilan kuat, berani, dan independen. Seorang yang tidak takut pada kematian, tidak takut untuk berperang, berani mengorbankan nyawanya. Pahlawan yang dimaksud di sini adalah orang-orang perkasa, para prajurit yang dilatih sedemikian rupa untuk tidak pernah menunjukkan kelemahan, apalagi menangis, meneteskan air mata. Tapi di sini saudara, firman Tuhan melalui Nabi Sefanya menunjukkan betapa menggetarkannya hari Tuhan yang akan datang, hari penghakiman ilahi yang kudus. Ketika hari penghakiman itu tiba, semua kebanggaan, kehebatan, kekuatan kita manusia akan runtuh secara total. Pahlawan yang terhebat sekalipun tidak bisa menyombongkan diri. Mereka akan larut dalam kesedihan dan tangisan ratapan. Hari Tuhan adalah momen di mana Tuhan menegakkan keadilannya atas dosa, kesombongan dan kejahatan manusia. Tidak ada orang yang bisa bertahan menghadapi hari Tuhan itu. Seberapapun kekuatannya atau kekayaannya, jabatannya, kehebatannya, semuanya tidak bisa membuatnya tahan untuk menghadapi hari Tuhan. Hari Tuhan yang begitu menggetarkan itu akan membuat setiap orang menyadari betapa terbatasnya kekuatannya di hadapan Tuhan. Apa yang menyebabkan hari Tuhan ini dinyatakan? Yaitu karena murka Tuhan atas dosa dan kesombongan manusia. Hari Tuhan menghancurkan semua keangkuhan diri kita. Nubuat tentang hari Tuhan dalam kitab Sefanya ini berbicara tentang hancurnya Yerusalem dan pembuangan ke Babilonia. Dan bukan berhenti di situ saja, tapi hari Tuhan berbicara juga tentang penghakiman di akhir zaman, di mana Tuhan Yesus Kristus datang kembali sebagai hakim di atas segala hakim. Hari Tuhan itu akan sangat menggentarkan, sangat mengerikan bagi semua orang
khususnya mereka yang tidak percaya, karena penghukuman akan datang. Tapi bagi setiap orang yang percaya, maka hari Tuhan akan membawa kita kepada sukacita kekal, di mana kita akan masuk dalam kemuliaannya di dalam sorga. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada di antara saudara yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, jangan keraskan hatimu, percayalah kepadanya agar saudara menerima anugerah, keselamatan dan kehidupan yang kekal. Ikutilah doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Engkau adalah Allah yang telah datang sebagai manusia, mati disalibkan untuk penebusan segala dosa saya. Engkau bangkit pada hari ketiga, naik ke sorga dan akan datang kembali di akhir zaman. Terimalah aku Tuhan sebagai anak-Mu, dan pimpinlah hidupku sekarang ini dan seterusnya sampai selamanya. Amin. Bagi saudara yang baru saja menyatakan iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, teruslah belajar firman Tuhan, bacalah Alkitab dan berilah diri saudara dibaptis, serta layanilah Tuhan dan setialah sampai akhir. Bagi saudara semua pendengar renungan saat ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Engkau Tuhan yang baik dan penuh kasih, tapi Engkau juga Tuhan yang benar, adil, dan tidak membiarkan dosa dan kejahatan. Kami mengerti dan sadar bahwa setiap dosa dan kejahatan akan mendapatkan penghukumannya. Ketika Engkau datang di akhir zaman, maka tidak ada satupun yang akan luput. Tolong kami Tuhan supaya kami hidup benar selalu, setia mengasihi Engkau, dan taat kepada perintah firman-Mu. Pimpin kami Roh Kudus untuk selalu berjalan dalam kebenaran-Mu, hidup dalam kasih karunia-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam hari ini, dalam istirahat kami. Lingkupilah kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Berikan tidur nyenyak dan bangunkan besok pagi dengan kekuatan yang baru. Lawatlah setiap kami yang sedang dalam keadaan sakit, yang lemah, yang terikat kuasa kegelapan, yang dalam persoalan. Lawatlah ya Tuhan, kesembuhan terjadi, ada pemulihan, ada kelepasan, ada kekuatan baru, ada mujizat Tuhan yang dinyatakan. Berkati bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian dan kesejahteraan. Dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa, supaya percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami jadi sempurna, seturut dengan gambaran-Mu yang mulia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beristirahat dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.